Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas nasib para korban 3 robot trading yang saya anggap 3 besar gitu ya. Yang lain saya anggap kecil deh. Ini 3 besarnya. Siapa saja? DNA Pro, kemudian Net89 dan ATG. Sebenarnya yang paling besar menurut saya tetap Net89 karena ini saudara tua. Ya, saudara tua yang jejaknya lalu diikuti oleh para robot trading lainnya seperti DNA Pro, ATG yang juga punya adiknya ATC, kemudian Fahrenheit, Viral Blast, Evotrade dan lain-lain. Oke. Nah, apa yang mau saya bahas di sini mengenai para korban robot trading bodong yang 3 besar ini, yaitu DNA Pro, Net89 dan ATG dan adiknya ATC. Begini, menurut pengamatan saya dan juga analisa saya, mungkin saja Anda tidak sepakat, tidak apa-apa. Silakan komen ya. Mau bully juga oke, tapi bully yang cerdas. Sekali lagi, sekali Anda bully saya, singgung-singgung soal pribadi saya, misalnya, jelek lu, apa gitu ya, langsung saya blok. Kalau mau berargumentasi, argumentasinya yang cerdas. Jangan ad hominem. Ad hominem itu Anda berargumentasi tapi dengan menjelek-jelekan si pembuat opini seperti saya. Oke? Jadi sekali lagi kalau Anda membuli tapi secara pribadi pasti saya blok. Nggak peduli Anda siapa. Oke? Jadi begini. Para korban DNA Pro menurut analisa saya, boleh Anda setuju, boleh tidak. Sepertinya nasibnya akan lebih baik dari korban atau dari para korban robot trading Net89 dan ATG atau ATC. Kenapa? Begini, ketika kasus robot trading abal-abal ini pecah, yang paling cepat melaporkan robot tradingnya ke Bareskrim Polri tercatat adalah para korban DNA Pro yang dengan cepat mereka menunjuk kuasa hukum dan melaporkannya ke Bareskrim Polri. Kalau saya tidak salah, menurut catatan saya setidaknya ada 3 laporan ke Bareskrim Polri dari sebut saja 3 paguyuban korban DNA Pro. Ya antara 2 sampai 3 lah ya, pokoknya lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Dan pemberitaan mengenai DNA Pro itu menghiasi media massa lebih banyak ketimbang Viral Blast, Evotrade, Fahrenheit ataupun lainnya. Oke? Bahkan sampai sejumlah public figure, artis gitu ya, seperti siapa itu, Ivan Gunawan, Rosa, Yosi Project Pop, Lesti Kejora, Rizky Bilar dan lain-lain gitu ya, itu diperiksa gara-gara DNA Pro ya. Sedangkan yang lain-lain Viral Blast, Fahrenheit, Evotrade, pemberitaannya tidak segegap gempita dibanding pemberitaan korban-korban DNA Pro yang banyak melibatkan public figure. Oke? Bahkan sempat ada yang DPO ya, 3, Daniel AB, Daniel C dan Cici Feve. Daniel AB sudah tertangkap dan sebentar lagi akan ada berita besar lagi yang tertangkap lagi. Tapi nantilah biar media massa saja yang memberitakan dulu, saya belakangan. Nah, kalau kita bandingkan di antara 3 besar ini, yang masing adem ayem itu para korban ATG, ATC dan Net89. Saya memperhatikan beberapa paguyuban, ada sekitar 3 atau 4 paguyuban. Para korban ini dari Net89 dan ATG atau ATC tidak mudah bersatu.
Setahu saya, masing-masing paguyupan mempunyai target untuk mencapai 25M untuk bisa melaporkannya ke Bareskrim. Ya, SOP-nya memang demikian. Kalau tidak mencapai 25M, dia harus ke Polda. Sedangkan kalau korbannya datangnya dari seluruh Indonesia, mau nggak mau harus ke Bareskrim. Jadi secara SOP yang benar, dia harus mengumpulkan 25M. Ternyata mengumpulkan para korban sehingga total kerugian mencapai 25M ternyata nggak mudah. Walaupun total kerugian mereka bisa puluhan triliun. Mengumpulkan korban yang cuma 25M saja susah. Tetapi DNA Pro bisa dengan cepat mengumpulkan lebih dari 25M, bahkan ada yang ratusan miliar dalam satu paguyupan. Ada 2 atau 3 paguyupan. Ya. Sedangkan HTG-ATC dan Net 89 paguyupannya masih berjuang mencapai 25M. Ada satu yang saya kenal, paguyupan Gerakan Desak Net 89 Withdraw Sekarang. Nah itu mereka tanpa harus menunggu 25M, mereka sudah melakukan somasi kepada pihak PT SMI dan sedang dilakukan mediasi. Ya mudah-mudahan paguyupan Gerakan Desak Net 89 Withdraw Sekarang dalam waktu dekat akan menunjukkan hasil tanpa mereka harus melapor ke kepolisian, karena menyelesaikan masalah ini bisa melaporkan ke kepolisian terus bergulir sampai pengadilan sampai penyitaan aset. Oke, saya masuk saja di berita Tempo ini mengenai korban-korban DNA Pro. Kita lihat di sini, ini beritanya baru kemarin. Baru kemarin, Jumat 27 Mei. Ya, apa yang Tempo katakan di sini? Pengacara korban DNA Pro serahkan berkas tambahan. Ada tambahannya lagi. Sudah memenuhi syarat, ada tambahan lagi korbannya gitu ya. Ke Bareskrim pada nanti Senin depan, ya. Senin depan nanti dia akan tambahkan berkasnya. Nah, di sini katanya tim kuasa hukum korban DNA Pro akan menyerahkan berkas tambahan ke Bareskrim Polri pada hari Senin depan, 30 Mei 2022. Kuasa hukum korban DNA Pro, Hollanda Juris Tobing, mengatakan penyerahan ini berupa data tambahan korban beserta formulir yang diminta oleh Bareskrim. Sama seperti semula data korban dan form kerugian dari Bareskrim. Kata pengacara ini melalui pesan singkat Jumat kemarin 27 Mei 2022. Hollanda mengatakan pihaknya juga akan berencana mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Mungkin ada korban yang melapor bergabung dengan paguyupan tapi takut diancam lah sama founder, co-founder, leader mungkin. Saya nggak tahu. Pada bulan ini juga, ya akhirnya paling lambat ya akhir bulan ini. Namun hingga saat ini belum dipastikan jadwalnya karena masih melengkapi berkas para member Robot Trading DNA Pro Academy yang menjadi korban. Nah, jadi dengan kata lain dia bilang nanti dulu yang LPSK sampai seluruh berkas korban batch 1, 2, dan 3 clear katanya. Oke? Nah, diberitakan sebelumnya bahwa para korban DNA Pro Academy membentuk paguyupan untuk mengumpulkan data mereka masing-masing. Nah, yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya adalah Wardah Larosa dan partner law firm. Nama firma hukumnya adalah Wardah Larosa and Partner, ya, yang mewakili 280 nama korban DNA Pro Academy. Hebat ini, banyak. Nah, yang dikumpulkan oleh paguyupan ini mencapai 50 miliar, melebihi batas 25 miliar untuk melapor ke Bareskrim. Jadi sudah sah. Yang datanya digabungkan dari pengelompokan batch 1, 2, dan 3 yang sebentar lagi akan disusulkan yang ketiga. Hingga saat ini, kata Hollanda, pihaknya sudah tidak menerima lagi tambahan korban karena untuk memfokuskan data yang sudah ada. Artinya dari paguyupan Wardah Larosa dan partner law firm ini sudah menutup. Nah, dia cuma melaporkan kerugian 50 miliar. Nah, ini merupakan keuntungan. Saya lupa yang paguyupan yang satu lagi, kalau nggak salah di atas 50 miliar, 200 miliar sekian. Yang ketiga saya juga lupa. Artinya kalau di total semuanya
paling nggak sampai 400 miliar, ya. Padahal kerugiannya ditaksir bisa total 20 triliun. Artinya, kalau aset dari manajemen, founder, co-founder, leader itu disita semuanya, ya, dan bisa mengumpulkan uang lebih dari 400 miliar, maka para korban yang melapor ini yang terkumpul di paguyupan ini bisa dibayar semua itu. Makanya saya bilang mereka nasibnya akan lebih baik ketimbang korban robot trading yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau hasil sitaannya nanti bisa melebihi, ya sebut saja 400 miliar, maka korban-korban yang melapor dari 3 paguyupan yang saya tahu bisa dikembalikan. Nah, masalahnya Anda yang tidak mau melapor, ya sudah, bye-bye gitu ya. Kan nanti hanya dikembalikan kepada korban yang melapor. Yang tidak melapor bagaimana mendatanya, kan gitu ya. Di sini dikatakan lagi, semua laporan korban disatukan ke dalam laporan polisi tadi. Peran kita adalah melengkapi unsur tindak pidana perdagangan. Sebagaimana diketahui, permasalahan yang dihadapi korban adalah uang mereka tidak bisa ditarik atau di-withdraw dari aplikasi MetaTrader 4. Aplikasi tersebut merupakan wadah trading bagi para trader DNA Pro Academy. Namun, mekanisme yang dikerjakan mengandalkan sistem dari robot yang diciptakan, robotnya juga bodong. Nah, sekali lagi, jadi jelas ini arah dari paguyupan DNA Pro yang sudah memasukkan laporan, dan ada 3 paguyupan, 2 atau 3 saya lupa gitu ya. Arahnya akan jelas ini, sebentar lagi akan ada masuk ke persidangan. Oke? Jadi yang saya lihat sekali lagi, maka nasib para korban DNA Pro akan jauh lebih baik dari korban-korban robot trading Net89 maupun ATG yang sampai sekarang belum maju. Mungkin mereka sudah maju di paguyupan yang kalau saya lihat sudah ada lah 2 paguyupan yang sebentar lagi akan bahkan sudah disomasi, tinggal sebentar lagi tinggal laporan ke Bareskrim. Kalau yang gerakan desak Net89 untuk withdraw sekarang, mereka lebih mementingkan untuk restoratif justice, yaitu melakukan pendekatan mediasi dengan manajemen PT SMI untuk mengganti para korban itu. Ya, itu pun banyak keraguan gitu ya. Yang paling lucu adalah baik di paguyupan gerakan desak Net89 withdraw sekarang maupun paguyupan-paguyupan lain yang saya monitor, pertanyaan-pertanyaan lucunya adalah begini, lah kenapa saya harus bayar lagi biaya operasional? Kan saya sudah korban, kenapa saya harus bayar? Nggak punya hati paguyupan? Lah kalau Anda mau gratis, Anda kuliah hukum dulu sendiri sana dan Anda wakili diri Anda, atau Anda lapor sendiri ke Bareskrim atau Polda tergantung kerugian Anda, kan gratis. Atau Anda ke LBH lah gitu ya, atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, minta diwakili secara gratis. Jangan marah-marah ke paguyupan, bahkan ribut dengan orang-orang di paguyupan. Saya monitor gitu ya, beberapa grup paguyupan dimaki-maki koordinatornya ya. Apa ini mau mengumpulkan uang lagi gini-gini, kita kan maunya withdraw. Iya, kalau Anda sakit mau masuk rumah sakit kan tetap harus bayar biaya berobat. Anda nggak bisa salahkan rumah sakit, bilang rumah sakit tidak berperi kemanusiaan, orang sudah sakit harus tertimpa tangga pula karena harus bayar biaya. Iya, salah sendiri. Kenapa sakit? Kenapa nggak punya BPJS, nggak punya asuransi? Gampang aja gitu. Kalau Anda nggak mau ditolong, jangan salahkan orang yang mau menolong dengan menuduh ABC. Saya kasihan juga sama paguyupan-paguyupan Anda yang ada, maksud saya. Mereka dicap sebagai orang yang memanfaatkan penderitaan orang gitu. Lah, kalau Anda sakit, ke rumah sakit Anda sudah juga menderita kan. Lah kalau Anda nggak punya BPJS, nggak punya asuransi, Anda harus bayar uang muka untuk dapat kamar kan. Lah kalau Anda nggak ada uang muka, nggak bisa dapat kamar, masa Anda salahkan rumah sakit nggak berperi kemanusiaan? Kemudian Anda tuntut lagi, kalau saya sudah kasih uang muka ini, penyakit saya sembuh nggak? Nggak ada rumah sakit atau dokter di dunia yang menjamin kalau Anda sudah bayar uang muka untuk bisa masuk rumah sakitnya, dijamin sembuh.
Pengobatannya aja belum berjalan dan mereka sudah disumpah tidak boleh memberikan jaminan kesembuhan. Semua itu ada prosesnya. Demikian juga pengacara manapun. Nggak bisa gara-gara Anda berikan uang operasional 1% kah, 1,5 atau 2, Anda tuntut harus kembali ya. Nggak ada pengacara di dunia pun, satu pun di dunia yang berani. Bukan soal berani atau tidak berani, karena secara sumpah jabatan tidak boleh memberikan jaminan. Jadi itu harus ngerti. Nah, jangan sampai Anda justru ditunggangi oleh para founder, co-founder atau leader Anda. Anda dibikin ragu supaya jangan mengadu ya. Kalau Anda ngadu, nanti Anda punya akun akan di ban, akan dihapus. Ya tenang aja, malah lebih bagus itu kalau akun Anda dihapus ya, pidananya lebih berat mereka. Jadi ya pakai otak aja gitu ya, nggak usah punya kekhawatiran yang berlebihan ya. Itu hak Anda. Oleh karena itu, kembali lagi, dengan perkembangan yang sudah ada sini, saya percaya DNA Pro penyelesaiannya akan lebih cepat ketimbang ATG, ATC ataupun Net 89 yang paguyupannya belum melaporkan ke Bareskrim Polri. Ya, karena masih menunggu komplit 25M. Ya, itu pun masih digoyang-goyang oleh para afiliatornya, para founder, co-founder maupun leadernya supaya mereka tidak bersatu dan melaporkan kasus ini ke Bareskrim. Ya itu memang tujuan mereka, sebab mereka takut kalau ini masuk laporan ke Bareskrim, mereka juga nanti akan diperiksa itu founder, co-founder dan para top leadernya. Jadi saran saya kepada Anda korban robot trading Net 89 ATG atau ATC, dimanapun Anda mau bergabung di paguyupan pilihan Anda, bergabunglah. Jangan ragu-ragu. Mau paguyupan A, monggo. Paguyupan B, silakan. Paguyupan C, D, E atau apapun, ikut saja. Ya Anda pilih mana yang lebih cocok buat Anda. Maju, nggak usah perlu ditakut-takuti sama para founder, co-founder atau leader Anda. Kalau Anda terus ditakut-takuti dan Anda terus merasa terintimidasi, maka Anda tidak akan pernah maju. Dan sekali laporan ditutup, Anda nggak bisa masuk lagi kecuali Anda mewakili diri Anda sendiri membuat laporan ke kepolisian. Oke? Demikian bahasan saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.